Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mahasiswa dari Teknik Informatika yang akan menjelaskan mata kuliah Sistem Operasi tentang proses state. Di sini ada rekan-rekan saya, Rizky Lutfiana, dan saya sendiri, Wandi Mulyana. Kita langsung menuju ke materi. Sistem state merupakan model yang menggambarkan suatu proses yang pada dasarnya proses dapat berada dalam kondisi yang berbeda dan proses yang berada dalam kondisi yang berbeda disebabkan oleh hal-hal yang akan dipelajari di sini. Posisi two-state process model merupakan kondisi model yang mungkin dialami oleh suatu proses. Ide dari model two-state model adalah bahwa proses dalam suatu waktu dapat sedang dieksekusi oleh proses running dan tidak dieksekusi not running. Five-state process model merupakan kondisi model yang mungkin dialami oleh suatu proses. Ide dari model two-state five-state model adalah bahwa proses dalam suatu waktu dapat berada dalam kondisi new, ready, running, block, exit. New proses baru saja dibentuk belum memasuki mekanisme antrian eksekusi. Ready. Proses tinggal menunggu giliran untuk dieksekusi. Running, proses sedang dieksekusi. Blocked, proses tidak dapat dieksekusi sampai suatu event terjadi, misalnya operasi I/O, dan kontrol atas proses diberikan ke proses yang lain. Terminated atau exit. Proses description. Pada bagian sebelumnya telah dibahas tentang proses state di mana dalam suatu waktu proses dapat berada di dalam state tersebut. Proses description ini adalah tabelnya. Ada memori menuju ke memory table, device menuju I/O tables, file menuju file tables, proses menuju proses primary. Ada 3 proses, dan proses terakhir proses image. Di sini saya akan meneruskan dari rekan saya, Wandi Mulyana. Memory table. Memory table mengawasi penggunaan main memory maupun secondary memory, virtual memory. Di dalam memory table mencakup informasi berikut ini. 1. Alokasi memori utama yang diberikan kepada proses. 2. Alokasi memori sekunder yang diberikan kepada proses. 3. Atribut proteksi segmen memori utama dan virtual memory, seperti proses mana yang dapat mengakses suatu shared space memory. Lalu yang keempat, informasi yang diperlukan untuk mengelola virtual memory. I/O table. I/O table untuk memanage I/O device dan communication channel dari sistem komputer. Ketika sedang berlangsungnya operasi I/O, OS memerlukan informasi tentang status daripada operasi I/O beserta alokasi memori yang digunakan sebagai space dari mekanisme transfer I/O. File table. File table menyimpan informasi tentang eksistensi suatu file, keberadaan di dalam memori sekunder. Selain itu juga menyimpan informasi tentang current status dari suatu file beserta atribut-atribut suatu file. Process table. Process table menyimpan informasi mengenai lokasi proses beserta atribut proses. Hal-hal yang berkaitan dengan proses dan atributnya telah dibahas pada bagian sebelumnya. Proses kontrol, di sini ada beberapa bagian dan penjelasannya. Execution mode, privileged mode, and user mode. Privileged mode sering juga disebut sebagai system mode, control mode, dan kernel mode.
Privileged mode merupakan kewenangan yang lebih tinggi dibandingkan user mode, meliputi mekanisme pengubahan kontrol register seperti program status, word, primitive I/O instruction, dan instruksi yang berkaitan dengan manajemen memori. Pembahasan mode ini bukan tanpa alasan. Tujuannya adalah untuk memproteksi terhadap tabel-tabel sistem operasi yang penting, seperti control block terhadap gangguan program pengguna. Kernel system. Di sini ada beberapa bagian, yaitu proses manajemen yang dibagi menjadi 5, yaitu proses creation and termination, proses scheduling and dispatching, proses switching, proses synchronization and support for inter-process communication, dan yang terakhir management of process control block. Lalu yang kedua, memory management. Ada 3 bagian, yaitu allocation of address space to process, sweeping, peg and segment management. Yang ketiga, I/O management, yang dibagi menjadi 2, yaitu buffer management, allocation of I/O channel and device to process, dan yang terakhir support function. Ada 3, interrupt handling, accounting, monitoring. Lalu di sini ada langkah-langkah pembentukan suatu proses. Assign unique process identifier, allocate space for process, initialize process control block, set appropriate linked, create or expand other data structure. Dan sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata dan yang tidak menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.